Hujan deras menyebabkan sejumlah titik di Kulon Progo terendam banjir. Selidiki kelangkaan masker polisi, razia sejumlah apotek. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya, Giardian. Dan saya Amalia Miftah, inilah Seputar Jogja selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo sejak Rabu sore menyebabkan aliran irigasi di Kelurahan Bumirejo, Lendah, Kulon Progo meluap. Ya, akibatnya ratusan siswa di SD Negeri Bonosoro dipulangkan lebih awal, sementara pelaksanaan latihan ujian di sekolah tersebut juga terganggu. Seperti inilah kondisi banjir yang merendam SD Negeri Bonosoro, Kelurahan Bumirejo, Kapanewon, Lendah, Kabupaten Kulon Progo Kamis pagi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo mengakibatkan saluran irigasi yang berada di depan sekolah meluap dan merendam sedikitnya 5 ruang kelas, musola, serta fasilitas toilet sekolah. Selain banjir, pohon setinggi 20 meter yang berada di belakang sekolah juga roboh dan menimpa ruang aula hingga rusak pada bagian atap. Akibat kejadian ini, ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 5 dipulangkan lebih awal, sementara untuk kelas 6 tetap melanjutkan proses belajar mengajar karena tengah mengikuti latihan ujian. Meski dalam kondisi kebanjiran, siswa yang mengikuti latihan ujian ini mengaku tetap serius meski tanpa mengenakan alas kaki. Siswa berharap banjir yang merendam kelas lekas surut agar tak mengganggu latihan ujian di hari berikutnya. Banjir yang kerap terjadi di sekolah ini sangat disayangkan pihak guru. Pasalnya banjir terjadi saat para siswa tengah melaksanakan ujian yang diyakini akan mengganggu dari sisi psikologis dan kesehatan. Air masuk tadi mulai jam 4. Setinggi apa itu? Kalau di halaman ini ya kurang lebih setengah meter ya. Setengah meter. Kemudian yang di kelas masuk. Yang di kelas tadi masuk itu ada, yang masuk itu ada 4 kelas, termasuk di musola, kemudian di ruang kegiatan juga masuk. Agar aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali aktif, pihak sekolah dibantu petugas BPBD, SAR, kepolisian, serta relawan langsung bergotong royong menyingkirkan pohon yang tumbang menimpa bangunan sekolah, serta melakukan pembersihan ruangan kelas. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dengan membuat tanggul yang lebih tinggi pada saluran irigasi agar banjir tak terus terjadi di sekolah ini. Rida Junianto, Jogja TV. Hujan deras yang mengguyur wilayah Purworejo mengakibatkan Sungai Bogowonto meluap dan sedikitnya merendam 2 kecamatan, yakni Kecamatan Bagelen dan juga Kecamatan Purwodadi. Ya, banjir juga merendam rumah-rumah warga hingga setinggi lutut, memaksa puluhan warga harus mengungsi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Purworejo, Jawa Tengah sejak Rabu pagi hingga Kamis dini hari mengakibatkan Sungai Bogowonto meluap. 2 kecamatan terdampak banjir, paling parah adalah Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Purwodadi. Tak hanya masuk ke rumah-rumah warga, air juga menggenangi ruas jalan hingga setinggi lutut orang dewasa. Sudah 1 bulan. 1 bulan. Jadi ini apa, meluapnya sungai Bogowonto. Itu sampai berapa senti, Pak? Yang mana? Yang sini. Itu yang Polosari serutut. Serutut ini kendaraan nggak bisa lewat, Pak? Ya kalau pelan bisa. Nggak bisa. Jadi ini jalur mana kemana, Pak? Purwodadi langsung congot. Jadi terhambat, Pak ya? Ya. Ada berapa titik, Pak, sampai 1 yang banjir. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Pak, siapa namanya? Ayo Karangsari, Pak Putut. Sementara untuk jalur Bagelen Purworejo yang melalui desa Kalirejo nyaris tidak bisa dilewati kendaraan karena ketinggian banjir mencapai 1 meter.
Semeter paling. Jadi nggak bisa dilewati ya Nggak kendaraan? bisa. ACC nggak bisa. Motor, sepeda motor sama mobil nggak bisa lewat. Ini akibat apa Mas? Sungai apa meluap? Sungai meluap. Bogowonto. Bogowonto. Tadi jam berapa Mas sampai ini? Kalau air datang itu jam 3 pagi. Sampai Mulai pagi datang. ini masih Iya. belum ya? Belum surut. Ini jalur mana ke mana Mas? Jalur Baglen ke Cangkrep. Cangkrep. Ada puluhan warga dari Desa Bapangsari dan Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen yang harus mengungsi. Sementara itu kerugian besar juga terdampak pada sektor pertanian, di mana tanaman padi yang baru berumur 1 bulan juga ikut terendam banjir. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV. Sementara itu diterjang arus deras sungai pondasi jembatan Modran yang melintang di atas Kali Dengkeng, Desa Pelagu, Kecamatan Terucuk, Klaten terancam putus. Ya, kondisi ini memaksa warga dari 3 desa yang biasa melintasi jembatan tersebut harus melalui jalur lainnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, anggota polisi bersama TNI memasang tanda larangan untuk melintas di jembatan Modran sementara waktu dengan menggunakan bambu dan garis polisi. Sejumlah aparat bersama warga juga masih berjaga-jaga untuk memantau kondisi jembatan yang kian mengkhawatirkan. Menurut warga, pondasi jembatan Modran ambrol lantaran terus-menerus tergerus debit arus sungai. Sebagian besar batu pondasi jembatan ikut hilang terbawa arus. Jembatan ini menjadi perlintasan warga dari 3 desa, yakni Desa Pelanggu, Desa Bawak, dan Desa Talang di Kecamatan Terucuk. Warga berharap kerusakan jembatan ini segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan. Sementara itu kondisi cek dam Tukuman yang berada di Kali Dengkeng juga terus dipantau agar tidak tersumbat sampah yang dapat mengakibatkan Kali Dengkeng meluap naik ke pemukiman warga. Pemerintah Desa Cawas juga menyiagakan sejumlah relawan untuk membuka tutup pintu air dam serta membersihkan sampah dari sedimen agar aliran air kembali lancar. Agak was-was, tadi pagi kita berlima di jembatan Tukuman, itu kita bersih-bersih karena sampahnya yang menumpuk di situ. Tadi hampir sedimen naik. Ya, karena kita sigap dengan penjaga dan dengan relawan kami, ini nanti alhamdulillah bisa diatasi. Namun kita mohon kepada pemerintah, tolong nanti direhab ya, supaya nanti ada pintu airnya 2 aja. Jadi di sebelah utara dan sebelah selatan. Karena kami selaku pemerintah di desa di sini setiap musim hujan direpotkan dengan satu membuka menutup pintu, ya harus selalu waspada karena setiap musim hujan bahwa masyarakat kami sudah tanggap harus siap siaga di bantalan. Purwanto, Jogja TV. Dinkes DIY himbau warga untuk tidak panik menyikapi virus corona dengan melakukan aksi borong masker. Simak informasinya sesaat lagi hanya di seputar Jogja. Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. Emco berubah yang biasa menjadi luar biasa. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit,
melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Jogja. Sebagai upaya antisipasi terhadap merebaknya virus corona, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pandan-Arang Boyolali telah menyiapkan ruang isolasi khusus. Ya, tak hanya itu, pihak rumah sakit juga menyiapkan satu tim yang terdiri dari sejumlah dokter spesialis dan perawat. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pandan-Arang Boyolali menyiapkan ruangan khusus atau ruang isolasi untuk penanganan gejala terjangkit virus corona. RSUD Pandan-Arang menyiapkan 3 ruang kamar yang dilengkapi fasilitas sesuai standar untuk penanganan pasien suspek corona. Sementara itu dalam penanganan kasus corona, RSUD menyiapkan tim khusus yang terdiri dari berbagai dokter spesialis, mulai dari dokter spesialis paru, dokter penyakit dalam, radiologi, serta tim medis. Dalam upaya antisipasi virus corona, pihak rumah sakit mengawalinya dengan simulasi penanganan pasien suspek corona. Kendati demikian, rumah sakit ini hanya khusus penanganan awal pasien yang terdeteksi gejala corona. Selanjutnya apabila pasien tersebut terbukti positif terjangkit virus corona, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit lain yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Pandan-Arang di dalam persiapannya untuk mensikapi kasus corona ini, kita siapkan satu tim di rumah sakit ini untuk sebagai satuan pengamanan kasus corona, terdiri dari dokter spesialis paru ketuanya dan juga dengan teman-teman medis yang terkait penyakit dalam, kemudian penunjang, radiologi, laboratorium, perawat dan sebagainya. Dan alur itu kita siapkan juga simulasi ya, dan juga standar operasional prosedur bagaimana penanganan kasus corona ini dari pasien awal datang ke rumah sakit masuk sampai dengan bagaimana kalau nanti harus dirawat ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Pemirsa, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi merebaknya virus corona yang sudah masuk ke Indonesia. Ya, sementara pemerintah pusat telah menambah rumah sakit rujukan untuk pasien yang diduga terpapar virus corona. Dari sebelumnya 100 rumah sakit menjadi 133 rumah sakit dan 4 diantaranya ada di DIY. Saat bertemu sejumlah awak media, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun Setianing Astuti, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap merebaknya virus corona yang sudah ditemui di wilayah Indonesia. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik menyikapi hal ini, seperti melakukan aksi borong masker yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di sejumlah apotek dan swalayan. Pemda DIY justru mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan melalui pola hidup bersih dan sehat. Sementara itu, untuk meningkatkan upaya antisipasi penyebaran virus corona, pemerintah pusat telah menambah jumlah rumah sakit rujukan pasien yang diduga terpapar virus corona dari sebelumnya 100 rumah sakit, kini menjadi 133 rumah sakit di seluruh Indonesia. 4 diantaranya berada di DIY, yakni Rumah Sakit Sarjito, RSUD Panembahan Senopati Bantul, RSUD Wates Kulon Progo, dan Rumah Sakit Jogja. Penunjukan 4 rumah sakit ini atas berbagai pertimbangan, diantaranya adalah sarana dan fasilitas, yakni ketersediaan ruang isolasi. Ada 4 memang di DIY. Ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan yang terakhir. Kalau kemarin sebelumnya hanya ada 100 rumah sakit se-Indonesia, sekarang menjadi 133 kalau saya tidak keliru. Di seluruh Indonesia, termasuk di DIY. Jadi ada Sarjito, kemudian Rumah Sakit Wates,
kemudian Rumah Sakit Panembahan Senopati, Bantul, dan yang terakhir keputusan ini masih draft. Jadi draft yang terbaru yang kita dapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan, Gunung Kidul diganti dengan Rumah Sakit Kota Jogja. Kenapa? Karena memang Rumah Sakit Kota Jogja ini kan rumah sakit regional. Meski belum terdeteksi adanya pasien positif corona, namun dampaknya bagi daerah istimewa Yogyakarta telah membuat kunjungan pariwisata, khususnya untuk turis mancanegara, menurun drastis. Kondisi ini tentu saja berdampak bagi pelaku usaha hotel dan restoran. Memang kedatangan turis mancanegara jauh berkurang. Salah satunya tentu karena dipengaruhi dari flight yang dari luar ke Jogja, ke Cipto kan ditutup oleh mereka, bukan oleh kita ya. Mereka tentu itu sudah mempengaruhi. Tapi tingkat hunian hotel, restoran yang kita ada di Jogja ini masih tertutup dengan turis dalam negeri. Sehingga pengurangan memang ada, tetapi saya kira kita masih bisa mengantisipasinya dengan mendatangkan wisatawan Nusantara. Sementara itu, biaya pengobatan pasien virus corona telah masuk dalam instruksi Gubernur DIY yang telah disampaikan kepada masing-masing wali kota dan bupati. Hal ini untuk menjawab atas kepastian biaya yang ditanggung pasien terduga terjangkit corona yang tidak memiliki jaminan sosial seperti BPJS. Biaya yang ditanggung pemerintah tidak hanya di 4 rumah sakit rujukan, namun juga di fasilitas kesehatan awal yang merawat pasien sebelum dibawa ke rumah sakit rujukan. Nah, di dalam instruksi gubernur kan disebutkan bahwa pembiayaan itu diberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Pemerintah yang mana? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, kan gitu ya. Kita sudah sepakat dengan teman-teman Dinkes kabupaten kota dan rumah sakit. Manakala itu yang bisa ditanggung oleh pemerintah pusat juga sudah ada surat keputusan menterinya, adalah mereka yang tadi, yang 4 tadi itu rumah sakit, ya itu tadi ya. Nah itu walaupun juknisnya belum ada, tapi artinya pemerintah pusat sudah memberikan informasi mereka yang akan menanggung biaya itu. Haryatmaja, Jogja TV. Berikut informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah apotek di Kabupaten Kulon Progo mengaku kehabisan stok masker. Jikapun ada, dipastikan harganya melambung tinggi. Iya, kekosongan stok masker ini terjadi pasca Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 WNI yang positif terinfeksi virus corona. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kulon Progo, Tri Lestari, menyatakan hampir semua apotek mengalami kekosongan persediaan masker dan cairan antiseptik. Kekosongan masker ini sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu. Sejak awal tahun dilaporkan bahwa pasokan masker dari distributor sudah jauh berkurang. Kondisi ini diperparah dengan merebaknya virus corona, terutama setelah diumumkan wabah corona telah menjangkiti 2 warga Indonesia oleh Presiden beberapa waktu lalu. Dampak dari pengumuman tersebut, banyak masyarakat yang akhirnya memburu masker maupun cairan antiseptik. Kondisi ini memicu harga masker ikut melonjak. Masker yang sebelumnya dijual dengan harga Rp19.000 untuk isi 50 pieces, kini dijual menjadi Rp250.000 hingga Rp300.000 per kotak. Mahalnya harga masker ini akhirnya membuat sejumlah apotek tidak berani menambah persediaan karena khawatir akan merugi saat harga normal kembali. Merebaknya kasus corona tidak hanya membuat masker dan cairan antiseptik menjadi langka. Sejumlah produk vitamin atau suplemen kini mulai menjadi incaran masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hingga saat ini peningkatan jumlah pembeli telah mencapai 40%. Kalau harga sekarang itu saya jual per piecesnya itu 6.000. Sebenarnya saya malu kalau ada pasien tanya itu, saya malu. Jadi tapi mau gimana lagi, karena kalau yang akhir-akhir ini memang lokal yang menanyakan. Kalau yang dulu kan cantol itu biasanya bukan lokal, tapi sekarang sudah hijab, berarti kan dipakai untuk lokal Kulon Progo sendiri. Kalau seharusnya harga normalnya berapa? Dulu kulaan hanya 19.000 per box. Per box. Isi 50 piece. 50. Sekarang sudah kulaan itu minimal 250, itu minimal isi 50 piece. 50. Sekarang sampai 250. Minimal, itu minimal. Jadi memang memberanikan diri karena kasihan yang masyarakat lokal yang memang butuh kerja di pelayanan
klinisnya, nah itu berhubungan dengan infection. Demi terhindar dari corona, sejumlah warga rela mendatangi sejumlah apotek untuk membeli masker maupun cairan antiseptik. Nur Wahid Hidayah misalnya, ia mengaku sudah berkeliling Kulon Progo dan mendapati 15 apotek serta beberapa toko mengalami kekosongan pasokan. Cari antiseptik buat ini pencegahan dari luar. Terus ada nggak Bang? Kosong kata ibunya, tapi nanti siang ready katanya. Udah berapa tempat yang Ibu datangi hari ini? Udah keliling-keliling wates tapi pada kosong ini. Di beberapa apotek kosong semua? Iya, sulit. PLT Kepala Dinas Kesehatan Sri Budi Utami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik menghadapi kelangkaan masker maupun cairan antiseptik ini. Masker sebenarnya hanya digunakan untuk orang yang sedang sakit dengan tujuan agar tidak menularkan virus. Namun apabila ada warga yang terpapar sakit seperti flu dan batuk, sebaiknya segera memeriksakan kesehatan di puskesmas terdekat dan akan diberikan pengobatan serta masker secara gratis. Bagi yang saya dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin peningkat daya tahan tubuh serta menjaga kebersihan dengan cuci tangan dengan sabun. Untuk masker yang memang sudah habis di toko, ini kami himbau pada masyarakat tidak usah pakai, tenang saja. Karena yang butuh masker itu yang sakit. Kalau yang sakit dan berobatlah ke pusat kesehatan. Insya Allah nanti kami yang akan menyampaikan maskernya gratis, jadi nggak usah panik. Yang sehat tingkatkan daya tahan tubuh, nggak usah perlu pakai masker. Saya kira kok begitu saja. Rida Junianto, Jogja TV. Lidiki kelangkaan masker, polisi razia sejumlah apotek. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Seputar Jogja. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan-permasalahan disabilitas yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya? Buat saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Kembali lagi di Seputar Jogja, pemirsa, sejak beberapa pekan terakhir, keberadaan masker menjadi langka dan mahal di Kota Solo, Jawa Tengah. Ya, guna memastikan dan mengantisipasi adanya penimbunan masker, jajaran kepolisian dari Satreskrim Polresta Solo gencar menggelar razia di sejumlah apotek. Dengan membawa personil bersenjata lengkap, petugas dari jajaran Satreskrim Polresta Solo, Jawa Tengah langsung mendatangi satu persatu apotek yang juga distributor masker di Kota Solo. Kedatangan petugas ini untuk memastikan kebenaran apakah terjadi kelangkaan atau tidak.
Selain menanyakan kepada pengelola apotek, petugas juga langsung memeriksa kondisi gudang penyimpanan milik sejumlah apotek. Pengelola apotek Patma yang berada di Jalan RM Said, Kota Solo mengaku sudah sebulan kehabisan persediaan masker. Pihak apotek juga mengakui adanya kenaikan harga masker yang biasa dijual Rp50.000 per kemasan, kini dijual hingga Rp280.000 per kemasan. Bahkan karena harganya semakin mahal, pihak apotek ini memilih untuk tidak menjualnya lagi. Udah ya 1 bulan ada ya, 1,5 bulan yang lalu kita memang udah berani pula lah. Kenapa Pak? Harganya terlalu tinggi. Kenaikannya sampai berapa ini kira-kira? Waduh. Ganti harga? Sudah ganti harga, enggak kenaikan. Kita biasa jual 50 jadi 280, ada 270 gitu. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Pol Andi Rifai menjelaskan, melihat kelangkaan masker di Kota Solo, pihaknya memerintahkan jajarannya untuk melakukan sidak langsung ke lapangan dan melihat langsung jalan distribusi. Meski terjadi kekosongan di beberapa apotek, namun masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses kebutuhan tersebut di rumah sakit. Atas kondisi ini, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan terpengaruh berita hoax, terlebih terkait kasus corona. Masyarakat juga tidak perlu membeli pasokan bahan makanan terlalu banyak, pasalnya saat ini ketersediaan bahan pokok juga masih tersedia. Tadi dilaporkan dari anggota kami memang ada, cuma kok dilihat dari pendistribusiannya, sebenarnya di rumah sakit masih tersedia. Nah, ini dari distributor menginformasikan agar misalkan masyarakat menginginkan pergi ke rumah sakit. Ya, di sana sebenarnya masih ada stoknya dan sebagainya. Polisi juga akan menindak tegas bila mana ada yang terbukti melakukan penimbunan masker untuk dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, melakukan aksi pencurian motor di rumah indekos seorang pria warga Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali, diringkus Satreskrim Polres Boyolali. Ya, dari pengakuan tersangka, uang hasil curian sepeda motor digunakan untuk berjudi. Inilah JS yang berhasil diringkus Satreskrim Polres Boyolali setelah 5 kali melakukan pencurian motor spesialis rumah indekos di wilayah Boyolali. Tersangka terakhir beraksi di rumah kos milik Ismadi di Dukuh Gerintingan, Desa Babadan, Kecamatan Sambi, Boyolali. JS bersama 2 rekannya melancarkan aksinya pada Rabu sekitar pukul 2 dini hari dan berhasil menggasak 1 buah sepeda motor jenis Matic milik Ridwan Fauzi. Saat ini pihak kepolisian masih memburu tersangka AG. Sementara tersangka YL asal Mojosongo, Solo kini tengah diamankan terlebih dahulu di Polres Mojosongo. Selain mengamankan 1 orang tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 sepeda motor dan 1 buah handphone. Tersangka mengaku hanya mengincar motor yang ditinggal pemiliknya dalam kondisi kunci kontaknya ditinggal atau tidak dicabut. Hasil curian selanjutnya digadaikan atau dijual dengan harga 1,5 juta rupiah. Nah, berarti berapa kali kamu? 5 kali. 5 kali. Dengan cara gimana kamu ngambil sepeda motor? Waktu ke 1.500.000. Terus uangnya kamu gunakan untuk apa? Berjudi, Pak. Berjudi ya. Dijual kemana? Kamu jual kemana itu? Itu di Kadireso, Pak. Pelaku JD ini terkait kasus curat ya, pencurian dengan pemberatan dan hasil sepeda motor. Dan ini dari hasil pengembangan ini sudah mengembang untuk sepeda motor sudah 4 sepeda motor, terus 1 handphone, jadi sudah 5 TKP. 5 TKP itu 1 TKP di Sambi, 1 di Teras, 3 di Mojosongo, Kecamatan Mojosongo. Dan itu dilakukan dengan ada tersangka yang belum ketangkap itu ya, AG masih dalam pencarian ini. Kemudian yang 1 si cewek itu teman itu ditangani oleh Polsek. Atas perbuatannya kini tersangka JS dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Dan kini kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di kota Yogyakarta diprediksi hujan ringan.
Kabupaten Sleman diperkirakan hujan sedang, sementara untuk Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul diprediksi berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu pemirsa, untuk sebagian wilayah Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo, Klaten, Solo, dan juga Sukoharjo esok hari diperkirakan hujan ringan. Sedangkan untuk wilayah Magelang diprediksi hujan sedang dengan suhu rata-rata antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Penyelesaian sejumlah fasilitas dikebut pengerjaannya jelang operasional penuh Bandara YIA Kulon Progo. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Pusing kepalaku mas, sakit gigiku. Kepala pusing sakit gigi, minum Puyer 19. Puyer 19, Puyer 19. Tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe, tak puyer kowe. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Pemirsa, menjelang operasional penuh pada 29 Maret mendatang, sejumlah infrastruktur di Yogyakarta International Airport mulai dikebut penyelesaiannya. Saat ini perkembangan pekerjaan pembangunan Bandara YIA telah mencapai 94%. Perkembangan pekerjaan pembangunan YIA sudah hampir mencapai 94%, sehingga tersisa pekerjaan finishing, terminal domestik dan internasional. Saat ini pihak Angkasa Pura I masih terus mengejar pemindahan terminal internasional yang sebelumnya digunakan untuk area terminal minimum operasi ke terminal internasional. PT AP1 memastikan pembangunan gedung telah selesai termasuk airside, begitu pula dengan infrastruktur terutama flyover sudah bisa digunakan. Demikian juga gedung parkir yang sudah rampung dan siap dioperasikan. Sementara untuk pekerjaan interior di terminal domestik sudah selesai, meliputi artwork atau karya seni dan special lighting. Terkait persiapan operasional penuh pada 29 Maret mendatang, PT AP1 memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur YIA rampung sesuai target 14 Maret 2020 agar segera dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sementara menjelang operasional penuh, maka pesawat yang akan terbang dari Bandara YIA pada 29 Maret pagi diwajibkan menginap 1 hari di Bandara YIA. Hampir 94 ya. Hampir 94. Yang tersisa tinggal finishing terutama untuk pekerjaan di internasional. Apa aja itu Pak? Kira-kira salah satu. Jadi connecting, jadi tadinya kan internasional itu digunakan untuk domestik yang temporary, terus kemudian menggunakan sistem yang sistem yang terpisah dengan sistem terminal sebelumnya. Sekarang kita connect, jadi AC-nya, sistem kelistrikannya, sistem jaringan datanya seperti itu. Ya, kita sebutnya itu migrasi ya. Nah, ketika migrasi itu sudah selesai, sekitar tanggal 14 kita lakukan verifikasi. Pada 29 Maret 2020 mendatang tercatat sudah ada 80 penerbangan per hari dari Bandara Internasional Yogyakarta dengan pergerakan take off dan landing 160 kali per hari, meliputi maskapai Silk Air, AirAsia, Scoot Air. Rida Junianto, Jogja TV. Kami akhiri seputar Jogja edisi kali ini, namun sesaat lagi jangan Anda lewatkan informasi berita berbahasa Jawa dalam Pawartos Ngayogyakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Indonesia.
didukung oleh cat aluminium dari Emco. Salam Indonesia, sekung dalam pamirsa, pepanggian malih klan Glorio Waisandi, salah penting pawartos ngayugyo karto, pawartos sosial kabudayan ingkang montos migunani lan merakyat, saking wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika. Sri Sultan ngajab masyarakat boten kuatos awit kurdanipun redi Merapi. Kejawi menika ugi badhe katur pawartos masyarakat supados waspada dhateng luaripun virus corona sinaosa taksih langkung bebayani MERS lan SARS. Kejawi kalih bedhikan pawartos kala wau ugi badhe katuraken sawetawis pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos Ngayogyakarta. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi utawi BPTKG Yogyakarta maratelaken bilih kurdanipun redi Merapi ing dinten Selasa enjing awit wontenipun tekanan gas saking magma redi Merapi. Kiyatipun tekanan gas kasebat ugi njalari kuntalipun material sarta kolom asap langkung saking 6.000 meter saking puncak redi Merapi. BPTKG ugi maratelaken bilih erupsi Merapi menika inggih letusan ingkang eksplosif. Redi Merapi kurdo malih ing dinten Selasa enjing wanci jam gangsal langkung 21 menit. Kurdaning redi menika sinartan luncuran awan panas sarta kontalipun material vulkanik lan kolom asap ngantos langkung saking 6.000 meter saking puncak redi Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta maratelaken kurdaning redi Merapi menika inggih awit wontenipun tekanan gas ingkang ageng saking magma redi Merapi. Letusan eksplosif ingkang boten sinartan deformasi utawi tondo-tondo badhe jeblok menika ngedalaken guguran awan panas ngantos kalih kilometer ngener dhateng lepen Kindol. Sinaosa pergerakan magma saking salebeting redi Merapi dumados nanging dereng dipun mangertosi menapa ing tempinipun magma badhe medal menapa boten. Ini masih seperti yang kemarin bahwa sekarang ini adalah erupsi dominan gas ya, tapi kan ada magmatisnya ya. Jadi kalau yang dulu-dulu freatik itu gas murni tidak ada material magmatis, yang ini kan sudah sejak bulan Agustus tahun 2018 kan sudah keluar magmanya ya. Nah ini mengindikasikan tapi dominan masih gas. Itu tekanannya besar sampai 6 km berarti tekanan. Ya, tekanan gasnya lebih besar dari yang kemarin ya. Dene awit kurdaning redi Merapi awu vulkanik sumebar ngener ngaler lan ngetan lan jalari sawetawis papan jawah awu. Ngantos samangke status redi Merapi tetep dateng level kalih utawi waspada. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 11 ngajab supados masyarakat mboten kuwatos awit kurdanipun redi Merapi. Miturut Sri Sultan, erupsi inggih kedadosan ingkang limrah dhateng redi ingkang aktif piyambak sak jagat menika. Bola, imut tunai Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 11 ngajab dhateng masyarakat supados mboten kuwatos lan wasumelang awit kurdanipun redi Merapi. Miturut Sri Sultan, awit erupsi kasebat kepara redi Merapi langkung aman tinimbang menawi jeblok. Pemda DIY mboten badhe ngawisi utawi nutup aktivitas penambangan awit masyarakat sakiwa tengen Merapi inggih sampun apal dhateng kawontenan kasebat satemah mangertos langkah menapa ingkang kedah dipun tempuh. Sudah 6 kilo nggak? Ya, ora apa-apa. Erupsi itu lebih baik daripada meletus. Begitu. Kalau meletus itu ke atas.
Kalau erupsi itu hanya wong Jawa kan dretek, hanya lewat bawah. Ya kalau itu disumpeli malah repot, gitu loh. Ya sawah, memang Merapi itu aktif di dunia. Sinaosong boten wonten Sakmangke, masker saya langka pinanggihipun. Kathah apotek ing Solo, Jawa Tengah ingkang boten gadah pasudian masker. Bab kasebat njalari para masyarakat kuciwa. Kathahipun warga ingkang betahaken masker kangge ngawekani bledug awu vulkanik Merapi awit dayaning Jawa awu ing kitha Solo boten imbang kalian pasudian masker dhateng sawetawis apotek. Bab menika njalari warga kuwatos dhateng kasarasanipun awit wewengkon sakiwa tengenipun kathah awu vulkanik. Nggak ada masker gini kan, jadi susah gitu mau ngapa-ngapain. Apalagi hujan abu juga, kasihan. Indomaret, terus apotek belakang kampus juga nggak ada. Sini juga nggak ada. Terus ini kan ada abu juga. Apa sebentar? Pakai tisu, nggak ada. Paling juga pakai kain, masker yang kain. Mungkin ya pemerintah bisa kali ya, jangan sampai ada penimbunan gitu. Kan kasihan juga masyarakat yang susah. Rohman Is Alamsyah, salah satunggal pengelola apotek ing Solo meratelaken pasudian masker dhateng apotekipun telas lan ngantos sakmangke dereng pikantuk kintunan. Dene regi inggih mindhak sakalangkung awis ngantos langkung saking 100%. Masker ingkang sakawit reginipun selangkung Rp1.000 saben kotak sakmangke sampun mindhak ngantos 17 gangsal Rp1.000. Masker kosong sejak muncul isu corona itu, Mas. Terus habis itu stok mulai pada minta semua, pada ambil barang masker. Habis itu kita kosong, sampai sekarang belum ada pengiriman. Untuk pasokan juga gimana, Mas? Sudah berapa lama dari masker? Kalau nggak salah 1 bulan lebih, Mas. Nggak ada pemasokan masker. Kemungkinan ini dari pemerintah atau dari udah mulai melakukan ini sih, penimbunan atau bukan penimbunan sih, mengendalikan biar tidak terjadi penimbunan pada orang-orang. Makanya di stok kemungkinan sih, Mas, di stok di rumah sakit yang lebih membutuhkan sih, Mas. Boten namung apotek alit kemawon, salah satunggaling apotek ageng ing Solo ugi boten gadah pasudian masker. Keporo sampun kosong sasampunipun meratah virus corona. Bab kasbat njalari warga masyarakat kuciwa awit boten saged pikantuk masker. Sejak ada virus corona itu mungkin 2 bulanan kosong. Itu memang pasokannya terhenti atau memang laris terjual? Laris terjual. Kalau pasokannya biasa gimana? Pasokan ya. Ya ada kenaikan. Jadi berapa persen? Dulunya 35. Biasa. 100 lebih sekarang. Pihak apotek ngajap pemerintah saged ngendhaleni lampah dagang masker menika amrih boten wonten ingkang nandu lan pasokan masker saged rancak malih. Heru Kristianto, Jogja TV. Sri Sultan dawuh dhateng masyarakat amrih waspada virus corona. Jangping pawartos badhe katur sak sampunipun pariwara tetep nyawiji kalian Jogja TV. Kepingin sehat, digosok saja pakai param dan minyak gosok Inggal Sehat. Param gosok Inggal Sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, gondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok Inggal Sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Ada game baru di gadgetmu. Main game yang asik,
belajar mengenal ragam warna dan budaya Indonesia. Pilih pulaumu, jelajahi setiap levelnya, latih keterampilan mata dan tanganmu. Wow, jadi gradasi warna. Ayo, bermain terus dan ungkap fakta unik dari Koloritorial M.Co. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. M.Co, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Wontenipun warga Indonesia ingkang positif kenging corona, jurung Pemda DIY ngedalaken instruksi waspada corona. Sinaosa mekaten masyarakat kaacap mboten kuatos awit pemerintah dipun pitados taksih saged ngendhaleni perkawis menika. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 12 ngedalaken instruksi amrih warga waspada dhateng virus corona awit wonten kalih warga Indonesia ingkang positif kenging virus kasebat. Instruksi menika inggih kanthi kesiagaan corona dhateng maneka level inggih ing Dinas Kesehatan, Wali Kota, Bupati, ngantos fasilitas kesehatan puskesmas lan rumah sakit sarta ugi bandara. Masyarakat ugi kaajab mboten sakalangkung kuatos tansaya kanthi aksi borong masker ingkang jalari pasudian dhateng maneka apotek lan supermarket ing DIY kosong. Miturut Sri Sultan, masker inggih namung kangge ingkang saweg sakit. Ya saya berharap tidak sampai di situ. Ya kan kalau kita sehat nggak usah pakai masker nggak apa-apa. Nah, kecuali kalau kita mau flu ya itu pakai masker. Bukan masalah sehat supaya tidak kena corona terus nganggo masker, bukan itu. Masa dalam menaikkan status siaga corona itu apa tidak menimbulkan kepanikan ke warga? Ya nanti kita pertimbangkan, kita saya tidak bisa menilai kebijakan, nanti itu kebijakan berdasarkan keyakinannya sendiri-sendiri. Nanti kita bicarakan. Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji meratelaken instruksi Gubernur DIY menika boten kanthi ngindakaken status siaga corona nanging langkung dhateng Panjurung amrih maneka bebadan ing DIY nindakaken kesiapsiagaan corona. Corona tadi seperti apa itu Pak? Jadi sebetulnya bukan menaikkan status, tapi supaya kesiapsiagaan yang dilakukan oleh beberapa pihak para pemangku kepentingan itu supaya lebih diperhatikan. Jadi nanti Pak Gubernur menandatangani instruksi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan, baik itu di rumah sakit, di Bupati Wali Kota, UPD yang ada. Gitu. Sudah ditandatangani Pak instruksi? Ya, hari ini sudah jadi. Itu berupa instruksi atau instruksi gubernur ya Pak? Ya. Sudah ada nomornya. Nah, rapal koyo. Ya. Instruksi waspada dhateng virus corona menika boten namung sauger nglampahi prosedur penanganan kasus terinfeksi kemawon, nanging ugi dhateng kupiya ngawekani amrih kasus kasebat boten saya ndodro. Hari Atmaja, Jogja TV. Kangge ngawekani nularipun virus corona ing Ngayogyakarta, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ndapuk tim respon COVID-19. Tim menika mbiwarakaken asil panalitenipun bilih tingkat fatalitas corona langkung andhap tinimbang virus MERS lan SARS. Tim menika ugi ngajab dhateng masyarakat supados boten kuatos kanthi borong masker. Bab kasebat awit virus corona boten sumebar lumantar angin. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tumut ngingguyung pemerintah ngawekani nularipun COVID-19 utawi virus corona ing Yogyakarta. Salah satunggalipun inggih kanthi ndapuk tim respon COVID-19 UGM. Tim menika dumados saking dekan lan dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan sarta tim peneliti UGM. Tim respon corona UGM Riris Andono Ahmad meratelaken COVID-19 saged dipun awekani ngengeti tingkat fatalitas corona boten langkung bebayani saking virus MERS, MERS-CoV, lan SARS.
Saking hasil panaliten fatalitas corona watawis 2%, dene kangge SARS lan MERS 12%. Kuatosipun masyarakat kanthi mburu masker dhateng sawetawis apotek miturut tim Corona UGM boten perlu dumados. Bab kasbat awit virus corona boten nular lumantar angin nanging lumantar idu. Karena mengingat penyakit COVID-19 ini bisa dicegah dan sebenarnya fatalitas dari COVID-19 itu jauh lebih rendah dibandingkan penyakit-penyakit akibat coronavirus yang lainnya seperti MERS-CoV maupun SARS. Fatalitas untuk COVID-19 itu sekitar 2%, sementara untuk SARS itu sekitar 10%, jadi jauh lebih rendah. Dan ini sebenarnya sesuatu yang menjadi keprihatinan karena masker dibutuhkan untuk mereka yang sakit atau mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan. Bagi masyarakat secara umum tidak diperlukan masker untuk melakukan pencegahan karena virus corona ini tidak menular melalui udara secara langsung. COVID-19 ini menular melalui droplet atau percikan entah itu udara atau cairan hidung. Percikan ini terutama terjadi apabila kita sedang batuk, bersin, atau juga mungkin dalam ketika berbicara. Nah, percikan ini bisa terlontar dalam jarak 1 sampai 2 meter. Kadhapukipun tim Corona UGM kejawi kangge ngawekani nularipun corona dhateng Yogyakarta, ancasipun ugi kangge nindakaken screening dhateng wewengkon Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Salah satunggalipun inggih kanthi ngedalaken surat rekomendasi kangge nyandhet lampah kesah dhateng Monco. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Pamirsa, sasampunipun pariwara badhe katuraken pawartos saking Temanggung, Jawa Tengah. Tetep nyawiji kalian Jogja TV. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Jawa terus ingkang tumados ing wewengkon Temanggung, Jawa Tengah, jalari bambingan ing Desa Pengilon, Kecamatan Bulu Temanggung longsor. Material longsoran jalari margi Desa Pedhot lan listrik ing wewengkon kasebat pecah. Petugas gabungan BPBD, TNI, relawan lan warga reresik material longsor bambingan ing Desa Pengilon, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Dene anggenipun reresik inggih kanthi manual sinambi nyerantos dhatengipun peralatan berat kangge reresik material longsor. Kasih Pemerintahan Desa Pengilon, Nur Kholis meratilaken
Musibah longsor dipun dugi awit jawah deres ing Desa Pengilon. Kawontenan pasiten ingkang labil, jalari bambingan ingkang inggilipun watawis gangsal meter longsor lan nutup margi. Kejawi menika jaringan listrik dhateng Desa Pengilon ugi pecah. Kupya resik material longsor inggih dipun telengaken kangge mbika akses margi langkung rumiyin ingkang nyambetaken kalih desa inggih menika Desa Pengilon lan Pasuruan, amrih mobilitas warga langkung rancak. Sadanguning margi kasebat dipun tutup, warga ing Desa Pengilon lan Pasuruan kedah ngalang watawis 3 km. Bekjanipun boten wonten korban jiwa salebeting kedadosan menika. Bisa lebat dua kali. Kan hujan pertama lebat, terus kan udah ini reda kan gitu. Hujan lagi ya pas yang terakhir itu ini listrik langsung padam. Padam, ada laporan langsung menuju ke lokasi. Palapuran Ahmad Farizal saking Temanggung, Jawa Tengah kangge Jogja TV. Paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malam Jumat Legi gangsal Maret 2022 utawi sedasa Recep 1953 taun wau Windu Sangara. Sedaya kanca ingkang ngayi karya sarta kula Rio Wahyusandi ngaturaken panuwun awit kawigatosan panjenengan lan tetep nyawiji kalian Jogja TV. Tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Didukung oleh Emco Thinner B, tinernya Emco.